Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi membuat PowerPoint menggunakan atau membuat slide presentasi menggunakan WPS Office. Nah, langkah pertama seperti biasa kita buat dokumen baru, klik tab tanda plusnya, kemudian muncul opsi-opsi. Di sini kita pilih presentation. Nah, di tampilan awal ini pilihan yang utama adalah blank, ya, di atas blank. Nah, itu kita akan membuat dengan diawali presentasi yang masih kosong, desainnya kosong. Nah, kalau di bawahnya itu muncul template-template yang sudah disediakan. Nah, tentu di sini template-templatenya sederhana, karena kalau template yang bagusnya itu kita harus menggunakan versi WPS Pro. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan template, kita tap salah satunya. Nah, kemudian nanti muncul tampilan-tampilan slide-slide-nya itu seperti apa akan muncul di sana. Nah, tapi di sini kita tidak akan mulai dari template, kita akan mulai dari yang kosong dulu. Jadi kita mulai dari blank, ya, slide blank. Nah, ini slide awal, slide pembuka, tampilan media kerjanya atau tempat kerjanya ada di tengah-tengah. Di bawah ini ada dua slide, ada dua. Satu itu slide yang sudah aktif. Nah, kemudian kotak kosong itu yang putih itu digunakan untuk menampilkan atau menambahkan slide baru. Nah, slide awal itu biasanya berisikan judul utama. Jadi kalau kita akan double tap to add title, di situ kalau kita tap, kemudian nanti akan muncul tandanya bahwa kotak tersebut sudah dalam keadaan terseleksi. Kemudian kita pilih keyboard di bawah, kemudian kita ketik di sini judul utama. Nah, ini biasanya diisikan dengan judul utama. Nah, kemudian di bawahnya itu biasanya berisikan subjudul. Jadi kita tap lagi, atau biasanya namanya, ya, keyboard lagi. Nah, subjudul. Nah, kita sudah mengisikan slide pertama ini, ya. Kemudian jika kita ingin menambahkan slide baru, kita tinggal tap yang kotak putih sebelahnya. Nah, maka muncul di sini layout dari slide yang baru tersebut. Ada slide title kembali, title dan konten dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, biasanya untuk slide kedua itu adalah pendahuluan, maka kita gunakan title and content di sini. Nah, maka akan buatkan seperti ini. Nah, di bawahnya sudah nambah jadi dua slide, ya. Nah, slide yang diberi border oranye itu adalah slide yang aktif. Jadi kalau kita ingin pindah ke slide pertama, tinggal kita tab slide pertama. Nah, kita kembali lagi tab slide kedua, kita bekerja dengan tab slide kedua. Nah, biasanya di sini di atas itu kita isikan dengan pendahuluan. Nah, di sini poin pertama misalkan latar belakang. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah punya dua slide. Nah, kemudian kalau kita ingin memindahkan slide itu bagaimana caranya, kita tinggal tahan slide-nya, kemudian kita geserkan. Nah, itu kita ingin memindahkan, tahan, geserkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di atasnya kan muncul opsi-opsi. Ada copy, ada new, ada delete, ada note, ada hidden, ada extract, ada layout, ada transition, ada background, copy background. Nah, ini kita bisa jelaskan, ya. Copy kalau kita slide-nya ingin disalin, new kalau kita ingin membuat slide baru, delete kalau kita ingin menghapus slide-nya, note itu kalau kita ingin membuat catatan, kemudian hidden kalau slide-nya ingin kita sembunyikan, ya. Kemudian extract ingin dikeluarkan, layout ingin mengganti tampilan, transition untuk transisi slide pada saat nanti kita jalankan. Kemudian copy background, kita akan menyalin background dari slide yang sudah kita punya. Nah, itu semuanya. Jadi kalau kita ingin menghapusnya, tinggal kita buat
kita tap delete ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dengan pengaturan teksnya? Pertama ya, pengaturan teksnya. Misalkan kita kembali lagi ke slide pertama. Kemudian untuk pengaturan teks dan lain sebagainya, kita tap menunya seperti biasa ya. Paling kiri bawah. Nah, untuk teksnya itu kita cari home. Kita tab dulu bagian yang akan kita ganti, kemudian kita pilih home. Nah, home ini digunakan untuk mengatur teks dan lain sebagainya ya. Ada size untuk ukurannya, jadi kita bisa gunakan ukurannya. Kemudian ada calibri light, itu jenis hurufnya ya, jenis hurufnya. Nah, ini jenis hurufnya tuh, cursive mono, droid, sans. Nah, di sini tentu jumlah hurufnya terbatas ya, seperti waktu di dokumen, karena sisanya itu kita harus menggunakan yang berbayar. Kemudian BIU, B untuk tebal, I untuk cetak miring, U untuk bergaris bawah. Kemudian di bawahnya lagi ada text color untuk warna hurufnya. Nah, kalau colornya kita ingin tambah, warnanya kita ingin tambahkan dengan warna yang lain, kita titik tiganya kita tap. Nah, ini muncul warna-warna yang lainnya ya. Titik tiganya kita tap. Nah, ini muncul warna-warna yang lainnya gitu. Oke, ini saya gunakan hitam kembali. Kemudian spacing ini untuk jarak paragrafnya. Kemudian ini untuk perataan teksnya di dalam text boxnya ya, dalam text boxnya, karena ini berupa kotak ya, text box itu, dan bisa di tengah. Kemudian ini untuk perataan lainnya, atas bawah kiri kanannya gitu. Kemudian ini untuk yang perataannya, mau yang vertikal horizontalnya ya, teksnya mau vertikal atau horizontal. Jadi teksnya bisa kita putar ya, judul utamanya bisa kita putar. Nah, kemudian ini untuk pengaturan teksnya menjadi text point. Jadi cukup lengkap pengaturannya ya. Jadi kalau misalkan kita ingin judulnya berwarna merah, tebal, kemudian dengan huruf yang berbeda misalkan, nah seperti itu bisa. Nah, ini untuk teksnya ya, jadi kita tap kemudian pilih home. Nah, ini untuk pengaturan teksnya semua ya, dan paragrafnya. Kemudian berikutnya adalah text box. Nah, text box ini untuk bordernya, untuk kotaknya. Jadi kita bisa beri warna kuning misalkan, warna hijau ya, atau kita ingin pilih opsi warna yang lainnya, kita cari di sini misalkan gitu ya. Nah, kalau yang tanda seperti lambang pergodaan ini, berarti kita akan menghilangkan warna tersebut, menjadikannya transparan ya. Kemudian di bawahnya itu border color, berarti untuk bingkainya, warna bingkainya. Nah, di sini tidak terlalu terlihat kecuali kita tap di luar. Jadi kalau sudah, coba kita tap di luar. Nah, lihat ya, judul utama ada garis merah. Coba biru. Nah, lihat judul utama bergaris biru ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu untuk ketebalan. Ketebalan dan tipe garisnya. Jadi tipe garisnya ada garis titik-titik, ada garis terputus-putus. Di sini kita bisa pilih ya. Ini untuk ketebalan garisnya ya. PT itu ketebalan garisnya. Paling tebal itu 5 poin. Nah, itu bisa kelihatan jadi ya, 5 poin. Kemudian objek hierarki ini untuk memindahkan objek kalau si gambar-gambar tersebut bertumpuk dengan gambar yang lain. Maka nanti posisi paling atas, bawah, tengah dan sebagainya itu diatur menggunakan hierarki, objek hierarki. Karena di sini tidak bertumpuk ya, jadi kita tidak akan menemukan objek hierarki ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengatur teksnya, ulangi lagi ya, kita tap dulu objek yang kita ingin atur, kemudian aktifkan menu pojok kiri bawah. Nah, kita pilih home. Ini untuk teksnya ya. Ini untuk teksnya. Kemudian text box ini untuk pengatur kotaknya ya. Nah, kita coba di slide kedua.
Nah, slide kedua kita pilih pendahuluan, kemudian kita tap menu. Nah, kita muncul ya pengaturannya. Sama seperti tadi pengaturannya. Misalkan bagian pendahuluannya saya ingin tebalkan, kemudian saya kotaknya saya beri warna biru misalkan, atau kuning misalkan, kemudian dengan border merah misalkan, kita tebalkan border menjadi 3. Nah, seperti itu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita ingin menggeser-geser objek, tinggal kita tap ini untuk memperbesar ya, memperbesar, ini untuk memperbesar tuh ya, kiri kanan atas bawah dan diagonal tuh. Nah, kalau kita ingin kembalikan seperti semula, kita tap undo di atas yang panah melengkung ke arah kiri. Nah, itu undo ya. Jadi kalau kita ingin kembali ke pengeditan sebelumnya, kita tap undo di belakang di atasnya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, kita bisa gunakan save ya. Save, kemudian nanti kita simpan di mana ya, disimpan di mana. Kalau misalkan kita sudah login di WPS yang menggunakan akun Google misalkan, kita bisa menggunakan WPS Cloud, nantinya akan disimpan ke dalam media penyimpanan yang diberikan oleh WPS. Jadi kalau nanti kita berganti perangkat, maka dokumennya tidak akan hilang gitu ya. Phone menyimpan ke internal telepon, SD card menyimpan ke SD card gitu. Nah, di sini saya menyimpan di telepon saya saja di My Document ya. Kemudian di sini kita beri nama, misalkan saya ganti nama misalkan coba save. Nah, ini sudah kita simpan gitu. Nah, itu untuk membuat sederhana PowerPoint. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita lanjutkan dengan editing PowerPoint yang tingkat lebih lanjut ya. Nah, jadi untuk pengaturan PowerPoint-nya demikian. Kemudian bagaimana cara untuk menjalankannya? Nah, untuk menjalankannya kita pilih menu lagi, tapi kita tidak pilih objek yang ada di slide tersebut. Kemudian kita pilih play. Nah, ini play. Kemudian nanti kalau kita ingin menjalankannya, kita bisa pilih current page. Itu berarti dari slide yang dalam aktif sekarang ya. First page berarti kita dari awal, slide awal sampai slide akhir. Auto play itu nanti akan di play otomatis oleh WPS tanpa harus kita pindahkan secara manual ya. Kemudian PPT recorder itu berarti kita bisa merekam seperti saat ini, merekam screen. Nah, itu bisa menggunakan PPT recorder. Tetapi untuk PPT recorder ini hanya akan bisa digunakan kalau tidak salah untuk berbayar saja ya, untuk berbayar saja. Nah, mungkin berikutnya kita akan masuk ke latar belakang dan desain untuk slide tersebut ya. Nah, jadi untuk hari ini sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.